Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Pemirsa Bandung TV, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rahmatnya kita ketemu lagi dengan acara Islam memberikan solusi ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Biasanya saya ditemani oleh Pak Agung ya. Hari ini beliau tidak bisa, jadi sendiri. Insya Allah 1 jam ke depan akan menemani para pecinta Moon Pagi Islam Berikan Solusi. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Tema hari ini mengungkap tentang, karena banyaknya pertanyaan tentang anak soleh ya. Bagaimana anak soleh tipe teladan Ibrahim ya. Sebenarnya kita ketahui bahwa tujuan punya anak itu adalah soleh dan solihah. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Surat As-Saffat ayat ke-100 ya. Bagus, doa ini banyak dibaca karena ternyata banyak beberapa orang yang pengalaman dengan baca doa ini yang diulang-ulang itu ternyata bisa menghasilkan anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbi habli minas solihin. Bahkan boleh ditambah Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minal muhsinin, Rabbi habli minal muqarrabin, Rabbi habli minal muttaqin, Rabbi habli minal muhsinin. Boleh saja. Intinya soleh ya. Dan ternyata ini jadi dasar bahwa tujuan punya anak itu soleh dan solihah. Yang kedua, kalau kita ingin anak soleh, al-waladu sirru abihi wa umihi. Anak itu gambaran ayah ibunya. Jadi kalau kita lihat satu hisiah itu fisik. Jadi kalau ayah ibunya punya anak, coba lihat anak kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu perpaduan suami istri. Itu namanya hisiah. Nah, ada juga yang maknawiyah. Maknawiyah itu akhlak. Baiknya kita sama pasangan, insya Allah akan melahirkan anak yang baik pada orang lain. Rajinnya seorang ibu dalam ibadah akan melahirkan anak yang rajin beribadah. Apa yang dilihat, apa yang didengar oleh anak di rumah, itu akan membentuk pribadi anak. Makanya dalam ungkapannya, hadis Siti Aisyah mengatakan, madrasah itu adalah al-baitu madrasah. Rumah itu sekolah. Untuk siapa? Untuk semua. Untuk suami sekolah, untuk istri sekolah. Nah, kenapa? Karena rumah tangga itu ibadah yang paling lama tapi tidak ada sekolahnya. Jadi kita mulai dari nol. Makanya kebayang tuh kalau rumah tangga pertama, suami menyesuaikan, istri menyesuaikan. Nanti punya anak, anak juga sekolah. Al-baitu madrasah, rumah itu sekolah. Nah, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang terjadi di rumah akan membentuk pribadi anak. Nah, karena itu pemirsa Bandung TV, kalau kita ingin anak itu soleh dan solihah, maka jadikan rumah itu madrasah kebaikan untuk anak. Nah, karena jadi kebaikan untuk anak, maka anak itu baik atau tidak tergantung kondisi rumah. Nah, kebaikan pertama adalah kasih sayang. Ada hadis mengatakan ketika seorang sahabat nanya, ya Rasulullah, apa ciri rumah yang barokah itu? Karena kami sering berdoa, Rabbi anzilni munzala mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, berikan kepadaku tempat tinggal yang diberkahi dan engkau sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Berdasarkan doa ini, rumah itu bukan hanya konstruksi, bukan hanya taman yang luas, bukan kolam renangnya, bukan miliaran uang habis ya, tapi rumah yang berkah. Yang penting rumah itu barokahnya. Nah, apa itu barokah? Mengalir kasih sayang Allah. Ciri rumah yang barokah kata Nabi adanya kasih sayang. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim babaribki. Hadis Ibnu Hibban. Apabila Allah menghendaki satu kebaikan, Allah bukakan pada rumah mereka pintu kasih sayang. Jadi apakah rumah kita barokah? Ukuran pertama, kasih sayang. Suami istri saling menyayangi, kakak beradik saling menyayangi, antar cucu saling menyayangi, antar mantu saling menyayangi, maka insya Allah akan melahirkan anak-anak penyayang. Nah, karena itu jangan kemana-mana dulu, kita akan lanjutkan dulu setelah pesan-pesan berikut ini.
Ya, insya Allah kita lanjutkan nanti. Ya, pemirsa Bandung TV, insya Allah kita masih bersama saya Kolbu Islam berikan solusi ya. Jadi urutan yang kedua adalah supaya anak itu soleh dan solihah, al-waladu sirru abihi wa ummihi. Anak itu gambaran ayah ibunya. Nah, karena itu al-baitu madrasatul ula. Rumah itu sekolah pertama untuk anak-anak. Nah, untuk menciptakan anak yang saleh, kalau kita lihat teladan Nabi Ibrahim, itu berusaha. Bagaimana ngasih contoh Ibrahim, bagaimana ngasih contoh Siti Hajar, bagaimana ngasih contoh Siti Sarah. Sehingga karena ayah ibunya begitu soleh dan salihah, lahirlah Ismail, lahirlah Nabi Ishak. Nah, ciri rumah yang jadi madrasah itu, yang melahirkan anak saleh adalah kasih sayang. Nah, karena itu mari kita tingkatkan kasih sayang di rumah, bukan hanya kewajiban, bukan hanya akhlak saja, tapi sekali kasih contoh sama anak-anak kita. Makanya Nabi SAW memberikan ungkapan yang luar biasa buat kita. Singkat tapi maknanya luar biasa. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, ciri surga itu adanya kasih sayang. Bila di rumah tidak ada kasih sayang, maka jangan diharapkan anak itu soleh atau solihah. Nah, untuk ini, untuk bapak-bapak, mari kita sayangi istri. Buat ibu-ibu, mari sayang suami. Buat anak-anak, saling menyayangi. Bila kasih sayang tidak ada di rumah itu, maka ujungnya satu, tidak ada keberkahan. Yang kedua, tidak mengalir kasih sayang Allah pada rumah itu. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Orang yang menyayangi, mereka akan disayang oleh yang maha penyayang. Jadi satu saat sayang Allah kepada kita bukan lamanya berzikir saja, bukan hanya rutinnya baca Quran saja, bukan hanya lamanya sholat saja, bukan hanya seringnya tahajud saja, tapi satu saat kasih sayang Allah akan muncul, akan turun ke rumah itu, karena di rumah itu menciptakan kasih sayang. Itu yang disebut dengan hadis Nabi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Orang yang menyayangi, mereka akan disayang oleh yang maha penyayang. Jadi kalau sekarang indikasi anak-anak itu, Masya Allah ya, ya anak SD saja sudah bisa membunuh temannya. Anak SD bunuh anak SD, anak SMP saling membunuh. Ya walaupun ini oknum ya. Anak SMA bunuh temannya, ada yang bunuh tetangganya gara-gara sepele. Kemungkinan besar di rumahnya tidak dapat contoh kasih sayang. Dampaknya luar biasa ya. Nah, berikutnya, ciri rumah yang barokah itu adalah tetangganya baik-baik. Jarun salihun, punya tetangga yang baik-baik atau soleh dan solihah. Nah, karena itu pribadi kita akan soleh dan solihah karena tetangga. Makanya Nabi SAW mengatakan, Iza tobakhta marokoh fa'aksir ma'aha wa tahajironaka. Apabila engkau masak sayur, perbanyaklah airnya. Ingatlah sama tetangga. Apa maknanya? Hablum minanas dengan tetangga itu juga bukan hanya kewajiban, bukan hanya ibadah sosial, itu ngasih contoh sama anak. Supaya anak kita nanti peduli kepada tetangga sekitar. Sampai Nabi mengatakan kalau ingin tahu orang itu beriman atau tidak kepada Allah dan hari akhir, ternyata ukurannya itu bukan hanya sholat, bukan hanya saum, bukan hanya haji, bukan hanya umroh. Jadi soleh seorang beriman atau tidak kepada Allah dan hari akhir ditentukan oleh fal yukrim jaro, memuliakan tetangga. Ketika kita memuliakan tetangga, insya Allah anak kita akan memuliakan orang lain. Ketika kita menghormati tetangga, maka anak kita akan menghormati orang lain. Ketika kita nengok karena kasih sayang sama tetangga, maka anak kita juga akan kasih sayang sama yang lain. Kenapa? Lihat ayah ibunya. Nah, untuk ini mendapatkan anak saleh ternyata cukup berat buat kita semua. Tapi kalau dilaksanakan dengan baik, insya Allah dampaknya kepada anak akan saleh. Itu yang disebut dalam ungkapan Arab, al-birru hukmun bigori fa'ilih. Kebaikan itu akan mengalir kepada yang tidak melakukannya. Mengalir ke atas, siapa? Ayah ibu. Kalau kita saleh dan salihah, yang bahagia bukan hanya kita, ayah ibu kita bahagia. Yang kedua, kanan kiri. Kalau kita berbuat baik, kiri kanan.
pasangan kita. Suami berbuat baik, anak, istri ke bawah baik. Ibu berbuat baik, insya Allah suami ke bawah baik. Bukan hanya itu, ke bawah. Orang tua berbuat baik, nanti dampaknya kepada anak. Makanya untuk mendapatkan anak saleh, Nabi Ibrahim mengasih contoh pada kita semuanya bagaimana berkurban. Nah, kalau kita lihat kurban, tinggal sembelih anaknya, walaupun akhirnya diganti dengan kambing. Itu apa? Ada pendidikan di situ. Kalau Allah yang minta, harus diberikan. Makanya Ismail, Ishak itu melihat ayah ibunya, fattabi'u milata Ibrahim. Maka ikutilah ajaran Nabi Ibrahim. Nah, untuk ini sayang sama anak ternyata tidak cukup. Nih uangnya, nih mobilnya, sekolah di mana, pesantren di mana. Tidak cukup dengan itu. Teladan dari ayah dan ibu sangat menentukan soleh tidaknya anak itu. Doa dari orang tua, Rabbi habli minas sholihin, sangat menentukan solehnya anak itu. Nah, berikutnya, untuk mendapatkan anak yang saleh juga adalah meyakini bahwa anak itu titipan dari Allah. Diulang ya, pemirsa Bandung TV. Anak itu titipan dari Allah. Karena itu titipan dari Allah, maka didiklah karena Allah. Maka bimbinglah karena Allah. Sekolahkanlah karena Allah. Nikahkanlah karena Allah. Kenapa? Anak itu titipan dari Allah. Karena titipan dari Allah, bila satu saat anak diambil oleh Allah, tidak usah sedih berlebihan. Ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai siapa saja, tapi satu saat dia akan berpisah. Saya pernah mengunjungi ya takziah. Orang ini suami istri sampai 6 kali keguguran. Terus berusaha. Alhamdulillah ke-7 berhasil. Anak itu cukup baik. Kurang lebih 6 juz hafalan. SMA kelas 2 kalau nggak salah. Pakai motor, ketabrak, wafat. Nah, untuk ini, pemirsa Bandung TV, jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, ini karena banyak pertanyaan ya, pemirsa Bandung TV. Kita mulai ke beberapa pertanyaan dari netizen yang luar biasa. Dari 108, Pak Ustadz menanyakan, anak saya 3, yang satu alhamdulillah, yang kedua alhamdulillah juga, yang ketiga yang ada masalah. Sampai saya menyesal, kadang-kadang berpikir menyesal melahirkan anak itu, ya. Gimana menyikapinya? Ya, untuk 108 ya, begini Ibu ya, kalau ini ibu-ibu ya, menyesali itu tidak akan menyelesaikan masalah. Menyesali tidak akan menyelesaikan masalah. Yang aman adalah yakini bahwa Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat usaha maksimal. Walikulin darajatun mimma amilu. Allah akan mengangkat derajat orang itu karena kerja kerasnya. Jadi Allah tidak akan nanya, apa anakmu soleh? Tidak. Apa usahamu supaya anakmu soleh? Nah, usaha apa yang kita lakukan? Ada beberapa pengalaman seseorang ya, namanya Ibroh. Ibroh itu pengalaman dari seorang. Anaknya soleh semuanya, padahal jumlahnya cukup banyak, 9 orang. Ketika saya tanya, resepnya apa? Karena kalau anak banyak, soleh, masih kurang. Anak satu nakal kiamat itu. Ternyata resepnya sering sholat malam, berdua dengan istrinya, dan membaca doa yang tadi. 3 doa beliau itu. 1, Rabbi habli minas sholihin, As-Saffat ayat ke-100. Yang kedua, Rabbi habli miladungka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ali Imran 38. Dan yang terakhir, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu surat Ibrahim ayat ke-40. Ya Allah, jadikan aku dan keluargaku menegakkan salat. Dan terakhir katanya, setiap liburan sekolah dipesantrenkan. Jadi kalau sebut saja SD 6 tahun, mulai kelas 4 pesantrenkan. Tidak lama seminggu. SMP libur, pesantrenkan lagi.
tidak lama seminggu. Alhamdulillah anak saya tidak bermasalah. Itu ya, walau alam bisawab. Nah, berikutnya dari 527. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya anak sampai sekarang, alhamdulillah sudah berumah tangga semuanya. Tapi saya menyaksikan anak yang kedua ini sering berantem dengan suaminya. Apakah tugas orang tua harus mendamaikan atau sudah diserahkan karena sudah bebas tugas? Kapan mendidik anak itu batasannya? Jadi gini ya, untuk 527. Mendidik anak itu hanya dibatasi oleh kematian. Jadi ada yang tidak boleh bosan, ada yang tidak boleh berhenti selama kita masih hidup. Apa? Nasihat. Bahkan ciri orang yang beruntung dalam Al-Quran itu tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati kepada kebaikan dan saling menasihati kesabaran. Ketika dapat musibah, nasihatkan, sabar ya. Dapat ujian, sabar ya. Dapat cobaan, sabar. Nah, tapi tidak cukup sampai itu. Tawasaw bil haq. Saling menasihati kepada kebaikan. Kepada orang lain saja dianjurkan tausiah. Memberikan nasihat. Apalagi kepada anak sendiri. Jadi ibu kalau sudah atau bapak sudah nikahkan anak, ijab kabul terjadi, saya nikahkan kamu dengan anak saya, dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai, terima saya menikah, maka ujungnya insya Allah kita dapat pahala dari situ. Nah, untuk ini pemirsa Bandung TV yang dimuliakan Allah, hanya kematian yang membatasi nasihat. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini, dan ini masih banyak pertanyaan. Mohon jangan telepon ya, ini WA saja, karena ternyata ini banyak penelepon yang masuk, saya nonaktifkan. Jangan kemana-mana, masih bersama acara Embun Pagi, Islam Memberikan Solusi. Kita lihat pesan-pesan berikut ini. Iya, berikutnya dari 615. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya dari Ciparai. Ya, wari-wari di Ciparai ya, tidak pernah lupa katanya. Tiap hari Rabu, lujeng anjing, mudah-mudahan sehat sedena. Nuhunya pernah terus monitor teras ya. Badai tumaros iraha di aosna Robi habli minas solihin itu. Mohon penjelasannya berapa kali dan naha saya upami satu sana tahajud. Ya, untuk 615, kapan doa itu dibaca? Satu, tiap pada sholat. Jangan lupa, tiap pada sholat. Dan ini termasuk aksaru doa. Doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi. Nah, jadi aksaru doa itu salah satunya Rabbi habli minas sholihin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Termasuk Rabbana zalamna. Itu termasuk aksaru doa. Doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW. Berapa kali? Minimal 3 kali. Kalau itu diulang-ulang, boleh. Karena ada hadis mengatakan, mintalah diulang-ulang kepada Tuhanmu. Fa innallaha la yamallu hatta tamalu. Allah tidak akan bosan mendengar permintaanmu sampai engkau sendiri yang bosan. Nah, itu jangan bosan, terus saja, terus. Yang kedua, dibacanya kapan? Ketika kita kangen, rindu sama anak. Karena yang namanya ayah, yang namanya anak, yang namanya kakek, yang namanya cucu, yang namanya ibu, yang namanya anak sama ibunya, orang tuanya, ada kerinduan yang sangat. Emut kaputra, langsung aos. Kalau pagi emutnya sholat duha. Habis duha ulang-ulang. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minal muhsinin, Rabbi habli minal muqarrabin. Itu satu. Bolehkah ba'da tahajud? Boleh. Bahkan yang paling bagus salah satunya ini, kalau tahajud, setelah tahajud, sholat witir, sambil nunggu subuh, itu doa diijabah. Kenapa? Saat itu pergantian antara malaikat siang dan malaikat malam. Di ausna banding antosan subuh. Bagi di waktu ba'da subuh, ba'da tahajud, ba'da witir, menjelang subuh itu doa diijabah. Dalam Al-Quran ada isyarat bahwa
waktu fajar itu karena masyhuda, disaksikan 2 malaikat. Jadi kalau kita berdoa menjelang subuh akan diaminkan oleh malaikat siang dan malaikat malam. Doanya apa? Itu aja. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minal muhsinin, Rabbi habli minal muqarrabin, Rabbi habli minal muttaqin. Gimana kalau diantar dengan bahasa nyeri rak mangga? Khususon pun anak sebatkeun namina Abdullah, sing rajin ibadahna, sing sehat fisikna, sing mulia akhlakna, sing rajin ibadahna, muncan nikah sing yang jodoh nu saleh sareng salihah. Doa ul walidain yugni ilal hijab. Doa ayah dan ibu langsung kepada Allah saat itu. Gitu ya. Walau alam bisawab. Berikutnya dari 307. Pak Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi ti ujung berung bade tumaros upami duha sayana 22 atanapi opat-opat. Takhir bebas memilih ya, bisa 22, bisa 44. Hanya bedanya kalau 22 itu lebih banyak doa diulang. Karena dengan 2 rakaat kan tahiyat diulang, syahadat diulang. Sedangkan innallaha yuhibbul mulihina fi doa. Allah mencintai hambanya yang mengulang-ulang dalam berdoa. Jadi saya upami 22, mangga paling sekedik 2, 4, genep, 8, 10, 12, 14, paling banyak 16. Minimal 2, maksimal 16. Nah, apa yang diminta sesuai dengan kebutuhan. Umpamanya nih, duha pagi ini anak soleh, mangga. Besoknya duha minta rezeki, mangga. Besoknya duha lagi minta sehat, mangga. Besoknya duha lagi minta dijauhkan dari kesulitan, mangga. Karena tiap orang itu kan berbeda-beda kebutuhannya. Maka kalau kita duha, mintalah pribadi kepada Allah. Boleh dicicil, boleh. Jam 7, 2 rakaat. Selang dulu, umpamanya nyuci, nanti jam 9, 2 rakaat, mangga. Minimal 2, maksimal 16. 30 menit sebelum adzan zuhur masih bisa. Ya, mangga. Berikutnya dari 735, Pak Ustadz bade tumaros. Abdi Tiriung Bandung. Abdi sok kadang-kadang telat sholat Jumaah. Nah tahiyatul masjid heula atanapi langsung calik ngadangukeun khutbah. Ya, anu aman ya. Wang tadiru sholah ba'da sholat. Menunggu sholat sebelum tiba waktu sholat. Langsung awas sumpingna. Siapa yang keluar dari rumah, dia berangkat dengan tenang, membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil azim, masuk ke masjid, membaca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Setelah itu, sholat 2 rakaat. Fashhadu lahu bil iman. Maka saksikanlah orang tersebut punya iman. Nah, bagaimana kalau telat? Nah, fadlul ilmi khairu min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Bila khotib sudah mulai tentang ilmu, calik. Ngadangukeun ilmu langkung utami tibatan salat sunat. Upami nembe pembukaan, teu acan masalah ilmu, mangga teu sawios tahiyatul masjid. Gitu ya, walau alam bisawab. Berikutnya dari 306. Pak Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi Timargahayu bade tumaros upami abdi terus daftar haji karena kondisi fisik tidak dapat izin secara medis dan keluarga. Kumaha tah haji abdi? Ya, bapaknya haji itu gini. Namanya nyarios we haji. Iya orang haji. Malaikat terus ngadoa, qabilallah hajaka, semoga Allah menerima hajimu. Terus daftar, malaikat doa lagi, wa ghafaro zambaka, semoga Allah mengampuni dosamu. Terus tinggal angkat teh damang. Kumaha tah? Kalebet haji, termasuk haji. Namanya haji daftar. Udah tercatat di sana. Karena itu alasannya kan sudah jelas. Karena haji itu ibadah yang istitoah. Mampu.
mampu secara fisik, mampu pesakna, mampu secara rupina. Upami secara fisik sakit tidak boleh berangkat karena tidak istitoah, tapi insya Allah sudah tercatat haji. Terus kumaha artosna? Nah, upami artosna tiasa canak pasihkeun mangga bade badal haji mangga miwarangan. Nu kadua karena ibadah sosial tiasa ka masjidkeun, tiasa ka panti asuhan, tiasa ngangkat anak asuh atau beasiswa. Karena itu masjid ngangkat anak asuh, apalagi beasiswa menyekolahkan, itu termasuk adalna bil haj, sederajat dengan berangkat haji. Nah, kamari aya wargi teu angkat sami. Kumaha tuh Pak Ustad? Artosna pasihkeun sadayana ka masjid. Dan alhamdulillah namina teh masjid Masjid Baitul Hanif ya. Namanya Pak Hanif kan. Jadi alhamdulillah sudah beres. Gitu Pak ya. Jadi Bapak nggak usah kecil hati, ulah alit mana terus kacatat Pak Hajina. Ngan bedana tersanakan itu karena kondisi fisik yang tidak mengizinkan. Gitu. 087 Pak Ustad upami akekah ayah hubungannya sareng kesolehan anak ya. Magi karasan pun incu tacan akekah abdi akina bade akekah atas nama pun incu kengeng. Ada hubungannya. Karena begini, dalam kitab Tarbiyatul Aulad itu ada satu cara untuk mendapatkan anak soleh adalah akekah. Karena ketika kita nyembelih Bismillahirrahmanirrahim Allahumma hadza an sebutkan nama anak itu. Kalau Abdullah an Abdullah. Nah, nanti darah mancar keluar. Ketika darah mancar keluar, maka insya Allah keluarlah jiwa binatang yang ada pada anak itu. Makanya senaka-nakanya yang akekah, tidak senaka yang tidak akekah. Siapa yang akekah itu? Boleh orang tuanya, boleh akina kengeng itu sawias. Akina ninina kengeng, mangna kengeng, bagi kanyaah eta mah. Nah nanti bila anak itu tidak soleh, orang tua dulu biasa suka bilang sigan mah teu acan akekah leles itu. Ada hubungannya. Ulah cocokan jutaan di peser, tapi akekah teu dipentingkan. Pentingkan akekah. Kapan? Afdol 7 hari, 14 hari, 21 hari. Itu afdolnya. Gimana kalau sudah tua, belum akekah? Silahkan. Ada satu mazhab yang membolehkan akekah sudah tua. Rujukannya hadis Nabi. Aka anapsihi ba'da mabu'isa binubuah. Nabi akekah untuk dirinya setelah diangkat jadi Nabi. Hadis itu jadi dasar, boleh akekah sudah tua sekalipun. Walau alam bisawab ya. Berikutnya 047. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waktu Nabi Ibrahim nikah sareng Siti Hajar, nah leres teh widi ti Siti Sarah. Sanes widi nya sarasama di piwarang. Begitu selami kan 30 putra, Siti Sarah yang mengusulkan cari wanita yang lain yang bisa melahirkan keturunan. Nah, jadi Siti Sarah yang menganjurkan, Nabi Ibrahim tidak langsung alhamdulillah, Siti Sarah bahkan yang mencarikan. Terus gimana kalau ada kasus dia nikah tanpa izin istrinya, diam-diam atau nikah siri, secara rukun bisa saja terpenuhi, tapi secara akhlak dia rusak. Tampolanah ka anu sepuhan milarian. Jangan menyakiti. Karena rumus agama innahu la yuflihuz zalimun. Allah tidak akan membahagiakan orang yang suka menyakiti. Tujuan punya istri, punya suami adalah ketenangan batin. Tidak mungkin ada ketenangan batin bila ada pihak yang disakiti. Itunya Kang, walau alam bisawab. Berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dari 219. Upami masih nami asa teu cocok kengeng digentos. Ya kengeng teu sawios. Hasinu amwalakum. Nah, itu kan hadisnya. Jaga muliakan akrimu auladakum. Nah, muliakan anak-anak kalian. Nah, maknanya adalah muliakan anak-anak kalian. Jadi memuliakan itu salah satunya adalah dengan ngasih nama yang baik. Kok asa teu leres namina gentos teu sawios. Badanten sareng bojo, badanten sareng keluarga. Kan ribet kan tos sepuh mah. Kedah gentos sertifikat nama, kedah gentos akte tanggal lahir teu sawios. Karena ternyata nama itu mengandung doa. Karena nama itu mengandung doa, bersyukurlah kalau kita
punya nama yang bagus. Karena ternyata mengandung doa. Kayaknya tuh sawias. Dari 204. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sebentar, ini panjang banget ya. Disingkatnya pertanyaan anaknya, abdi baru nikah Pak Ustadz. Mas kawinnya waktu itu umroh. Apakah kalau tidak dilaksanakan dosa? Ya termasuk dosa. Karena janji itu harus dipenuhi. Salah satu yang diminta pertanggungjawab di hadapan Allah adalah janji. Terus gimana kalau kondisi tidak mungkin? Makanya sebelum menentukan mas kawin, ya, pertimbangkan. Dan sikap pertimbangan, sikap perhitungan itu datang dari Allah. Al-ana'u minallah wal ajalatu minasyaiton. Sikap penuh perhitungan, sikap penuh pertimbangan itu datang dari Allah. Wal ajalatu minasyaiton. Sikap tergesa-gesa, kusabah yang kaanggo, yang kapuji, langsung umroh pamana. Barijeng tidak terdemutkan. Artos nanti mana, tacan kairong, terus ngawitan janji, itu salah. Nah, usahakan, ya diusahakan. Karena kalau tidak terpenuhi janji, biasanya ada dampaknya. Dampaknya apa saja? Katanya, ada yang disebut dengan miftahussu, ya. Kunci sial. Salah satu kunci sial itu adalah tidak menepati janji. Itu sial itu. Kalau ingin sial gampang, janji ke siapapun, janji sama siapapun tapi tidak dipenuhi, itu sial. Nah, termasuk mas kawin. Begitu ya. Berikutnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Assalamualaikum Pak Ustaz, waalaikumsalam. Abdi tigeger kalong Pak Ustaz, bari tumaros upami tahajud tercaket ka subuh, tahajud heula, witir heula. Ya gini, 2 rakaat tahajud, ngong adzan subuh, dietang tahajud. Tapi ulah jadi kebiasaan. Amun mepet kumaha ya? Dina Al-Quran, salah satu solat yang dicantumkan dalam Quran adalah tahajud. Wa minal laili fatahajjad. Maka tahajud dahulu. Upamina witir, witir sabios. Karena sayang, karena tahajud itu keutamanya adalah sampai 12. Salah satunya nih, siapa yang rutin sholat tahajud, inna sholata ya'tika birizki min haitsu la tahtasibu. Sesungguhnya sholat tahajud itu akan mendatangkan rezeki di luar dugaan. Nah, tahajud dulu. 2 rakaat kalau ada subuh dihitung tahajud, gitu ya. Berikutnya Assalamualaikum, waalaikumsalam. 508. Pak Ustaz pada tumaros upami naon ieu teh kamari akekah abdi teh ngahaja kanggo pun anak, insyaallah tahun payun kanggo anak nu kadua. Kengeng kitu atanapi mending satu domba satu keluarga. Mangalah takhir ya, bebas memilih. Bade satu domba satu keluarga silahkan. Bade giliran we ibuna, bapana, teras putra mangga teu sawios. Yang penting kita sudah akikah. Karena ada ayatnya jelas inna atina kal kausar fasilul bika wanhar. Nah, insyaallah nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, masih dalam acara Mun Pagi, Islam berikan solusi. Kita lanjutkan. Assalamualaikum Pak Ustaz, waalaikumsalam. Dari 003. Saya punya suami agak susah diajak sholat. Kadang-kadang akhirnya berantem sambil tidak sholat. Gimana bagusnya? Ya. Jadi gini, ya khairul zauj man izalasita zukirta. Sebaik-baik pasangan yang mengingatkan ketika berbuat keliru. Jadi ibu bersyukur kalau bisa mengingatkan suami. Suami bersyukur kalau bisa mengingatkan istri. Karena di rumah itu saling, ya. Saling itu artinya bukan hanya milik suami menasihati istri. Ada saatnya suami dengar istri. Terus gimana kalau diingatkan malah marah-marah? Ya kalau marah, ibu pasif. Karena katanya gini, mengalah tuh lebih mulia dibandingkan marah-marah. Satu,
Caranya gimana? Mengalah itu satu, diam. As-samtu zainul alim. Diam itu hiasan orang yang berilmu. Jadi berilmu atau tidak orang itu tergantung menyikapi amarah. Diam lebih baik. Kedua, as-samtul islah. Diam itu damai. Katanya orang bijak menyebut diam itu senjata tanpa peluru. Diam itu tembok tanpa pagar. Nah, ada masalah yang beres dengan diam. Yang kedua, menghindar. Wa'alid anil jahilin. Gitu. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Pokoknya kalau marah terus, lebih baik ngaleos. Gitu ya. Karena kalau marah dijawab dengan marah, pasti amarah tidak akan hilang di tempat itu. Yang aman adalah menghindar. Berikutnya, yang ketiga, idfa billati hiya ahsan. Tetap berbuat yang terbaik. Walaupun suami pemarah, ibu persembahkan yang terbaik. Masak terbaik, makanan terbaik, nyuci terbaik, rumah terbaik. Sehingga lama-lama suami itu malu. Walaupun saya tidak baik, ternyata suami saya masih baik. Terlalu banyak orang yang soleh berawal dari kesolehan istrinya. Terlalu banyak orang yang soleh berawal dari kesolehan suaminya. Nah, karena itu jangan sampai marah dia dengan marah. Terakhir kalau masalah doa, silakan banyak baca doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu surat Al-Furqan ayat 74. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Dari 157. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya sering berjamaah sholat tahajud dengan suami, tapi kalau duha tidak pernah. Ini gimana bagusnya? Sedangkan tujuan kami sama, umpama ingin anak soleh. Kalau tahajud berjamaah itu sering dilakukan. Kalau di Bandung ada istilah mabit, itu 4-5 ribu yang hadir. Kalau ada informasi di mana ikut, karena ternyata bisa mengakomodasi kepentingan kita kepada Allah. Yang kedua, kalau duha tidak berjamaah. Tapi kalau sama-sama gimana? Nah, pakai ma'al jamaah bersama-sama. Nah, ya, umpamanya, ya Allah niat sholat duha bersama-sama silahkan. Atau gini cara yang kedua, ibu sholat duhanya masing-masing, kasih durasi waktu. Jam 8 beres. Nanti pas doa sama-sama silahkan. Karena ternyata duha itu termasuk sholat sunat yang dicantumkan dalam Quran. Wad duha. Perhatikan waktu duha. Begitu. Ya, ada seorang bapak yang sudah 30 tahun tidak putus sholat duha. Saya tanyakan, gimana Pak? Wah, ringan Pak Ustadz masalah. Masalah selalu ada. Karena dunia ini tempat masalah katanya. Tapi selalu ada jalan keluar. Justru semakin banyak masalah, semakin mendekat kepada Allah. Begitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 206. Pak Ustadz nyuhunkan dijelaskan perkawis doa Rabbirhamhuma kama robbayani sogiro. Serat naon eta teh. Rabbirhamhuma kama robbayani sogiro itu kalau nggak salah ya surat Al-Isra 24. Rabbirhamhuma kama robbayani sogiro. Doa ini termasuk doa yang sangat utama, yang bisa menentukan baik tidaknya orang tua kita. Ada riwayat yang mengatakan satu ini terjadi di akhirat. Ketika ayah ibunya banyak dosa, disiapkan neraka. Itu dibuka, baru dibuka pintu neraka, terdengar jeritan anaknya berdoa dengan doa ini. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangi kedua orang tuaku sebagaimana keduanya mengikuti waktu kecil. Apa yang terjadi? Neraka itu nutup. Dan ayah ibunya selamat. Itu yang pertama. Kedua, doa ini termasuk bisa menghentikan siksa kubur. Nah, ada satu buku yang menceritakan tentang dahsyatnya doa anak saleh. Jadi ketika ayah ibunya banyak dosa, disiksa di alam kuburnya, tiba-tiba berhenti. Nah, kenapa berhenti menyiksaku? Kata malaikat penyiksa kubur, bagaimana aku menyiksamu sedangkan anak-anakmu berdoa tiap pada sholat, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
Yang ketiga, doa ini termasuk membuka pintu surga untuk orang tua kita. Nah, ada hadis yang mengatakan ini, idza tarakal abdu doa lil walidain fa innahu yanqatihu anhu rizqu. Apabila seorang anak tidak pernah mendoakan ayah ibunya, maka rezekinya akan sulit. Jadi sulitnya rezeki teh salah sabiosna teu pernah ngadoakeun indung bapak. Makanya pada sholat ada kesempatan berdoa. Bahkan tidak sempurna doa pada sholat tanpa mendoakan orang tua. Nah, minimal Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bukan hanya kewajiban menyelamatkan hisab kubur, membuka surga, tapi kita yang mendoakan akan dibuka pintu rezeki. Begitu ya. Berikutnya 532. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Abdi di Kota Baru Pak Ustadz, alhamdulillah pada larangnya pada tumaros upami syukrul wudu heula tahiyatul masjid heula. Upami ninggal urutan pasti wudu heula. Wudu masuk masjid syukrul wudu mangga. Ternyata lebih menghormati masjid, wudu masuk masjid tahiyatul masjid heula mangga. Takhir bebas memilih. Itunya ulah langsung masuk masjid gek pecalik muka handphone untuk para lugu sholat heula 2 rakaat. Karena ternyata kalau itu diniatkan tahiyatul masjid atau syukrul wudu itu termasuk amalan Bilal bin Rabah. Dan Nabi pernah ketika duduk mendengar terumpah Bilal, suanten sapatu Bilal. Nah, ya Rasul itu sepatu Bilal, sapatuna tos ka surga. Akhirnya diteliti apa masalah Bilal? Salah satunya Bilal tidak pernah putus tahiyatul masjid. Dan sejak itulah para sahabat meniru amalan Bilal. Jadi ketika kita meniru amalan orang soleh namanya ittiba. Nah, anu teu soleh mah namanya taklid. Jadi saya bade syukrul wudu heula mangga, bade tahiyatul masjid heula mangga. Gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari 008 Paji Damang Abdi ti Sekalwa. Alhamdulillah Kang ya, bari-bari Sekalwa ya. Abdi tos selami teh olahraganya kumagi masih penyembuhan ya, hapunten ya. Di abdi mun imam teu kunut, jamaah teu kunut, imam kunut jadi kunut. Abdi bingung, abdi kan sok kunut. Ira diaosna doa kunut, da abdi asa boga hutang. Nah, cara pertama baca doa kunut itu setelah salat. Ya, nusanes kan teu aos baca doa kunut setelah salat. Karena al khilafu syarun, pase teh goreng. Jadi pada pase perebut kunut terus jadi aos saatosna salat. Yang kedua ada cara yang lain, salat lagi kemudian pakai kunut itu juga bisa. Yang terakhir tidak kunut sah, pakai kunut sah. Artinya dua-duanya sah. Tos we anu biasa mun ngiring kunut atau ngiring kunut anu henteu teu sawios magi dua-duanya sah. Kalau bisa gitu ya. Rasul ilmi al-mudaroh. Puncak ilmu adalah toleransi. Begitu ya. Berikutnya kayak ninggal jamnya. Halo sekadap deh ya waktu sana ya. Insyaallah ini pertanyaan terakhir. Abdi wargi ti ngana ieu teh ti Padalarang Pak Ustaz bade tumaros upami hoyong ulam Pak Ustaz gampilah telepon-teleponnya gampinya. Telepon-telepon mun kosong mangga. Janjian heula. Ya insyaallah pagi bulan Muharram terus ngawitan padat. Pemirsa Bandung TV yang dimuliakan Allah, insyaallah Rabu depan mudah-mudahan Pak Agung bisa menemani lagi ya karena ini saya paciweuh harus tinggal pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, insyaallah akan saya langsung jawab selama perjalanan ya karena ini masih banyak yang WA sama saya. Semoga kita termasuk yang beruntung. Satu, anak kita soleh, cucu kita soleh, mantu kita soleh. Yang ujungnya insya Allah kita orang tua, bapak jadilah Nabi Ibrahim, ibu-ibu jadilah Siti Hajar, dan anak-anak kita insya Allah muncul seperti Nabi Ismail alaihissalam. Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minal muhsinin, Rabbana hablana minal muqarrabin, Rabbana hablana minal muttaqin, Rabbana hablana minal muslimin. Ya Allah, solehkan anak-anak kami, kuatkan imannya, muliakan akhlaknya, rajinkan ibadahnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah. Mohon maaf, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.